Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rakevi Islami yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pelaku 5 maksiat ini langsung dibalas Allah saat di dunia. Kehidupan di dunia sekarang ini merupakan ladang amal untuk mencari perbekalan sekaligus batu ujian untuk mengetahui siapa saja manusia yang tetap beriman dan memegang teguh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang beriman, Allah sediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Segala kenikmatan pun terasa membahagiakan karena surga merupakan tempat kesenangan yang sesungguhnya. Namun, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua agar mendukung channel Rakevi Islami ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, sahabat sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sementara untuk mereka yang berdosa, Allah beri tempat berupa neraka yang di dalamnya terdapat api dan berbagai hal yang menakutkan lainnya. Manusia pendosa pun akan disiksa tanpa ampun dan tanpa batas. Namun, selain di akhirat, Allah pun langsung membalas perbuatan dosa di dunia. Maksiat yang langsung dibalas saat di dunia tak hanya untuk seseorang saja. Namun, banyak kisah yang menyebutkan bagaimana Allah mengazab suatu kaum karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Simak baik-baik agar perbuatan dosa ini tidak menimpa diri kita semua. Pertama, zina. Perbuatan pertama yang akan dirasakan langsung akibatnya di dunia adalah berzina. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak salah jika dosa ini masuk dalam kategori dosa besar. Islam memberikan aturan yang jelas bahwa bagi mereka yang berzina harus siap untuk dicambuk. Setelah itu, mereka pun harus diasingkan dan jauh dari pemukiman warga. Perbuatan zina ini semakin berat hukumannya saat yang melakukan zina tersebut adalah mereka yang telah menikah. Hukuman yang dialami langsung oleh mereka adalah dilempari batu hingga mati. Kini yang terlihat di negara dengan mayoritas penduduk muslim ini, sering kita melihat banyak pasangan yang melakukan zina secara terang-terangan, tanpa ada rasa malu dan takut sedikit pun. Beberapa orang pun ada juga yang secara sembunyi-sembunyi melakukan hal tersebut. Biasanya mereka adalah pasangan zina yang telah memiliki rumah tangga masing-masing. Padahal Islam telah mengatur secara jelas tentang batasan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan agar dipisahkan sehingga tidak terjadi tindakan asusila yang akan merugikan keduanya dan juga masyarakat sekitar. Dampak buruk dari zina selain mendapatkan dosa yang besar adalah kemungkinan besar untuk terjangkit penyakit AIDS. Inilah balasan bagi orang yang melakukan perzinahan. Untuk itu, jangan sekali-sekali mendekati perbuatan zina. Terlebih lagi, melakukan zina jika tak ingin laknat Allah menimpa diri kita. Kedua, curang dalam timbangan. Dalam dunia perniagaan pun terdapat dosa yang langsung dibalas saat masih di dunia, yaitu curang dalam timbangan. Perdagangan memang sebuah usaha yang dianjurkan dalam aturan Islam untuk meraih kesejahteraan. Bahkan Nabi akhir zaman yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang pedagang yang dikenal orang banyak karena kejujuran dan sifat amanahnya. Hanya saja
Saat ini tak banyak yang mau mengikuti anjuran Rasulullah dalam berdagang yang jujur. Sebagian besar mereka akan melakukan penipuan untuk mendapatkan untung yang lebih banyak. Penipuan yang umumnya dilakukan pedagang adalah dengan mengurangi timbangan. Jangan salah, jika perbuatan tersebut akan langsung disegerakan balasannya di dunia. Balasan yang akan mereka terima yaitu musim paceklik yang berkepanjangan, ketidakbahagiaan hidup, dan juga dizalimi oleh penguasa. Berlaku curang dalam berniaga disebabkan keinginan mereka untuk memprioritaskan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat yang abadi. Meski untuk kesejahteraan hidup yang lebih cepat, namun perbuatan tersebut bertentangan dengan anjuran Islam perihal berdagang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjadikan akhir zaman sebagai orientasi hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah himpun kekuatannya dan dunia akan menghampirinya, meski ia tidak menginginkannya. Dan sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya. Allah cerai beraikan urusannya dan dunia tidak menghampirinya, kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya." Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, menahan keluarnya zakat. Dalam rukun Islam terdapat rukun menunaikan zakat. Zakat memang salah satu ibadah yang tak hanya bertujuan kepada Allah semata, namun juga bermanfaat bagi sesama manusia. Fungsi dari zakat itu sendiri adalah sebagai pembersih atas harta yang telah didapat. Ujian tidak selalu berupa kesusahan, karena Allah pun menguji manusia dengan kekayaan. Sesungguhnya beruntung bagi orang yang beriman, karena dengan harta tersebut ia akan mengeluarkan untuk membayar zakat yang menjadi hak orang lain atas dirinya. Sementara bagi mereka yang kikir, tak ada niat sedikit pun untuk meneteskan hartanya dan ditunaikan sebagai zakat. Menahan mengeluarkan zakat merupakan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa ini pula yang akan dibalas langsung di dunia dengan cara menahan air hujan di langit atau ditimpakan kepada mereka kemarau yang berkepanjangan. Keempat, membangkang pada janji Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya memiliki kata lain, yaitu memelihara apa yang telah menjadi janji Allah dan Rasul-Nya. Pemeliharaan tersebut yaitu dengan tetap melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Kini umat Islam mulai mengalami kejemuan dan tidak lagi bangga akan agama Islam yang disandangnya. Justru budaya asing dan berseberangan dengan Islam seakan menjadi sebuah gaya hidup baru mereka. Perbuatan ini akan mendatangkan laknat Allah yang langsung bisa dirasakan di dunia. Contoh, siksaan tersebut yaitu dengan menjadikan musuh untuk menguasai mereka dan merampas apa yang mereka miliki. Kelima, dosa pada orang tua. Orang tua merupakan sosok yang mesti kita hormati. Allah telah memberikan hak atas keduanya untuk dihormati setelah kita menyembah kepada Allah. Kemurkaan Allah juga bergantung pada murkanya orang tua, sehingga Allah akan murka jika ada seorang anak yang menyakiti dan durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka pada orang tua. Hadis riwayat Hakim. Balasan tersebut akan semakin cepat terrealisasi manakala orang tua yang dizalimi mengadukan hal itu kepada Allah.
Doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diaminin oleh semua malaikat, sehingga Allah pun mengabulkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, tiga doa yang tidak tertolak: doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Baihaqi. Untuk Anda yang tidak ingin mendapatkan balasan langsung di dunia, janganlah melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang terpenting adalah lakukan semua hal yang diperintahkan Allah dan jauhilah larangannya. Karena sesungguhnya segala kebaikan ataupun keburukan itu akan menimpa diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.